Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Bahasa Oke. Ada nggak yang nggak masuk hari ini? banyak. Banyak ya? Siapa aja? Coba kelompok satu Dan yang nggak masuk siapa? ada Zahra sama anak Oke, yang kelompok dua. Kelompok dua yang nggak masuk. Zio nggak ada ya Zio ya? Zio nggak ada. Terus Edward nggak ada. Ya kan? Oke. Kelompok tiga yang nggak masuk. Zahra Ada anak. siapa? Kelompok tiga Ana sama Zahra. Zara kelompok satu. Kelompok tiga Tiga itu Jonathan. sama Jaka ya. Iya. Oke, ya sudah. Kita doakan teman-teman kita yang nggak bisa hadir hari ini. Kalau misalnya mereka kurang sehat, kita doakan semoga cepat sehat ya. Kalau misalnya ada Amin. kendala tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, kita doakan semoga dilancarkan atau dipermudahkan urusannya. Nah, untuk kesempatan hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya? Tentang apa? Hmm, Masih tentang pecahan. Minggu lalu, Ibu menjelaskan tentang pecahan menggunakan papan pecahan dengan menggunakan gambar ya. Masih ingat? Nah, cuma sepertinya waktu Ibu menjelaskan kemarin, ada yang beberapa yang tidak paham, ya kan? Nah, Ibu ulang lagi agar kalian mengetahui sebenarnya konsep pecahan itu seperti apa. Kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan KPK, ya. Jadi kalian bisa menggunakan metode papan pecahan atau dengan menggunakan gambar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, sebentar. Terlihat tidak PPT Ibu? Terlihat? belum, Bu. Sudah. Sudah? Sudah ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, melalui kegiatan mengamati alat peraga, peserta didik atau kalian dapat memahami konsep pecahan dengan benar. Jadi, kalau Ibu melihatkan papan pecahan dengan gambar, itu semoga kalian bisa memahami sebenarnya konsep pecahan itu seperti apa. Kalau kalian bingung menggunakan KPK. Kemudian kedua, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat menjelaskan langkah pengerjaan operasi hitung penjumlahan dua pecahan biasa penyebut berbeda dengan benar. Nah, sebenarnya di pecahan itu kan yang paling sulit itu kan kalau menjumlahkan atau mengurangkan dengan pecahan yang berbeda, ya kan? Iya, karena kalian harus mencari berapa sih KPK-nya. Nah, kalau nggak hafal KPK-nya, kalian bisa menggunakan gambar gitu. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menguraikan penjumlahan dua pecahan biasa penyebut berbeda dengan benar. Nah, yang kemarin Ibu jelaskan, itu kan Ibu menggunakan papan pecahan dengan menggunakan gambar ya. Nah, Ibu ulas lagi. Di sini, Ibu misalkan ada penjumlahan 1/3 ditambah 1/2. Ya, gimana sih caranya kita menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda, tapi tidak menggunakan KPK? Gitu. Nah, kita bisa menggunakan gambar. Kalau 1/3 berarti gambarnya gimana? Kita ibaratkan persegi panjang dulu. Kita mau menggambar 1/3 berarti persegi panjangnya dibagi berapa? 3. Karena 1/3. Satu, ya, dibagi 3. Nah, ini itu adalah gambar dari bagian 1/3. Terus 1/2-nya gimana? Kita lihat. Dari gambar tadi yang sudah kita bagi menjadi 1/3,
karena mau dijumlahkan dengan 1/2, gambar tadi dibagi menjadi 2 bagian. Kenapa 2 bagian? Karena maunya 1/2. Nah, ketika persegi panjang ini sudah Ibu bagi 1/3 dan 1/2, ada berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini adalah penyebutnya. Tuh, kalian nggak usah nyari KPK-nya. Tinggal digambar, dibagi, oh penyebutnya ternyata segitu, tinggal dihitung. Cuma kalian harus paham, 1/3 tuh dibagi berapa sih bagiannya? 1/2 tuh dibagi berapa sih bagiannya? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Terus gimana cara mencari pembilangnya? Penyebutnya udah ketemu nih. Pembilangnya gimana? Kalau 1/3, berarti yang diarsir ada berapa bagian sih? 3. Itu bagiannya ada 3. Kalau yang diarsir, 1. 1. Nah, ini yang diarsir, yang warna merah. Satu warna merah ini menyatakan 1/3, karena dibagi 3. Persegi panjang ini dibagi 3, ya. Karena dia maunya 1/3, diarsirnya cuma 1. Kemudian, kalau tadi, berapa yang dijumlahkan lagi? Ada 1/2. Nah, kalau 1/2, berarti yang diarsir ada berapa? Ada 1, ya kan? 1/2 ini kan yang horizontal ya. Yang ini kan 1/2. Nah, yang Ibu arsir itu yang bagian bawah nih. Karena yang diarsir cuma 1. 1/2 bagian. Ada nggak bagian yang arsirannya itu bertindihan? Ada. Yang dua-duanya dapat. Ada nggak? Ini bertindihan tidak? Iya. Iya kan? Bagian ini itu dapat arsirannya yang 1/3. Bagian ini dapat arsirannya yang 1/2. 2. Nah, karena ini dapat arsirannya dua-duanya, maka salah satu gambarnya harus dipindah di bagian yang kosong. Yang bagian kosong yang mana, Bu? Yang tidak ada warna. Misalnya yang Ibu pindah adalah yang warna kuning. Ibu taruh di sini. Jadilah gambar ini. Tuh. Tadi kan gambarnya bertumpu di sini nih. Bertindih di sini nih. Iya kan? Nah, yang kuning tadi Ibu pindah ke sini. Karena nggak boleh bertindihan. Kalau nanti kamu arsip ternyata dapat dua-duanya, berarti salah satu gambarnya harus kamu ganti di bagian yang kosong. Karena Ibu ganti di sini, berarti jumlah bagian yang terwarnai ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini itu jadi pembilang. Jadi nilai 1/3 ditambah 1/2 itu tinggal enak dihitung. Pembilangnya berapa sih? Hitung yang diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Penyebutnya ada berapa? Kotakan totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, selesai. Jadi tidak perlu menghafal KPK-nya. Tinggal kalian gambar. Itu caranya ya. Nah, coba. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Masih bingung yang bagian mana? Kalau ngebaginya udah bisa kan? Misalnya 1/3, 1/2. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang coba Ibu mau eh, kalian ngerjakan contoh yang ada di slide ini. Ada 2 nomor, ya. 2/3 ditambah 1/4 dan 1/3 ditambah 2/4. Coba kalian kerjakan, tapi tanpa menggunakan KPK, dengan gambar. Coba ya.
Nah, nanti yang sudah selesai silahkan dijelaskan ke Ibu ya. Diliatin aja. Berapa sih hasilnya dan gambarnya seperti apa? Coba dikerjakan dulu. Kalau 2/3 berarti gambarnya kamu pertama apa dulu yang digambar? Persegi Yang digambar panjang. persegi panjang. Ya, persegi panjang. 2/3 berarti persegi panjangnya dibagi berapa? Dibagi 3. 3. Oke. Nah, sekarang yang 1/4. Tadi yang sudah kamu gambar, yang sudah dibagi 3 tadi, kamu bagi lagi menjadi 4. Tapi di posisi yang berbeda garisnya. Kalau misalnya tadi vertikal, sekarang horizontal. Coba kamu bagi 4. Nah, setelah dapat garisnya, kalau 2/3 berarti yang diarsir ada berapa bagian? Ada 2. Oke. Yuk, yang udah selesai boleh tampilkan gambarnya. Yuk, siapa yang mau menampilkan? Mikaela atau Kalista udah? Dinda? Felis? Ibu, Ya. Dinda udah? Coba Ibu stop share screen-nya ya, biar kelihatan. Yuk, siapa yang mau menampilkan gambarnya seperti apa tadi? Untuk soal 2/3 ditambah 1/4. ini Bu, Ya, sama yang coba. bawah. Nah, di 2/3 dan 1/4 ya. Di situ yang diarsir ada berapa, Din? 2/3. Yang di mana, Bu? Hasil akhirnya aja. Yang diarsir ada berapa? Ada 11. Oke. Terus ada total bagiannya berapa? Ada 12. Ya, coba ditunjukkan ke Ibu. Gambarnya seperti apa? Mm. Oke, betul. Berarti udah paham ya. Berarti hasilnya berapa? 2/3 ditambah 1/4. Jadi 11/12. Nah, sip. Paham? Ya, jadi Paham. tinggal dihitung aja gambarnya. Oke, makasih Dinda. Ada jawaban lain nggak selain 11/12? Semuanya sama. Oke, yang kedua, yuk siapa yang bisa menjawab tadi yang kedua soalnya?
adalah 1/3 ditambah 2/4. Ya, 1/3 ditambah 2/4. Berarti kalau 1/3 ditambah 2/4, bikin dulu gambar 1/3. Berarti garis persegi panjangnya nanti dibagi 3 dulu. Baru dibagi 4. Sama dengan nomor 1 ya. Cuma yang diarsir aja yang berbeda. Kalau 1/3 berarti yang diarsir berapa? 1. Oke. Ya, ada yang udah selesai? Soal nomor 2. Kalista udah? Belum. Nah, gantian. Felis apa Mikaela? Wakila. Ya, caranya sama dengan nomor 1, cuma yang diarsir aja yang berbeda. Yuk, siapa yang udah selesai? Tunjukkan aja gambarnya ke Ibu. Ada berapa bagian? Udah, Kalista? Ini kayaknya mau jawab. Ya. Oke, ada berapa? Coba dilihatin lagi, Ibu. Nggak jelas tadi gambarnya. Yang diarsir ada berapa? Coba dihitung. Ada 10. Ada 10. Oke, kotaknya totalnya ada berapa? Ada 12. Nah, berarti sebenarnya jawaban dari 1/3 ditambah 2/4 itu berapa? 10/12. 10/12. Jadi tinggal dihitung gambarnya aja ya. Yang penting kalian baginya bisa. Kalau 1/3 tuh baginya gimana sih? Oh, persegi panjang dibagi 3. Terus kalau misalnya 1/4 atau 2/4, ya berarti dibagi dulu 4. Nah, nanti tinggal yang diarsir berapa. Kalau 1/3 berarti yang diarsir tadi berapa? 1. Kalau dua per 1. empat, ya kalau 2/4 berarti yang diarsir 2. 2. Ya, nah ini alternatif kalau kalian tidak bisa menggunakan KPK. Jadi kalian bisa menggambar gitu. Ya memang lebih ribet sih ya, maksudnya lebih lama. Cuma kalian kalau nggak hafal KPK pun juga menghitungnya juga lama. Yang penting kalian paham konsepnya dulu untuk pecahan ini. Karena untuk penjumlahan yang berbeda penyebut itu memang agak susah. Jadi kalau misalnya KPK-nya kalian tidak hafal, kan nggak bisa ngerjain. Jadi ini ibu berikan alternatif lain, ya caranya dengan tidak menggunakan KPK tapi menggunakan gambar. Gitu ya. Nah, ini semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan ya hari ini ya. Gitu. Iya, Ada Bu. yang mau ditanyakan untuk materi ini? Tidak ya? Nanti bisa dipelajari lagi ya, kalian ulang-ulang lagi. Siapa tahu nanti kan masih ada tes untuk di pecahan ya. Jadi bisa kalian gunakan untuk caranya seperti ini. Gitu. Nah, LKPD-nya udah Ibu siapkan, nanti bisa kalian kerjakan sesuai kelompoknya.
Oke. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya, pasti kendalanya kalian belajar ini kelihatan susah nggak? Awalnya sih kelihatan, ternyata enggak, Bu. Iya, oh kelihatannya susah ternyata enggak. Kalau ada yang kesulitan, kesulitannya di bagian apa? Fadil mau bertanya, Fadil? Apa, Bu? Enggak. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak, oke. Yuk, Akila, Mikaela, Felis, Kalista. Ada yang ditanyakan nggak? Ada kendala nggak belajar pecahan dengan menggunakan Enggak, gambar? Bu. Enggak. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, ya. Nah, ini bisa kalian ulang lagi, bisa kalian pelajari lagi. Untuk minggu depan berarti kan sudah masuk ke materi lain ya, gitu. Nah, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Kalian belajar lagi. Kalau misalnya ada yang eh, masih ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Nggak usah takut ya. Untuk LKPD-nya silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti setelah selesai, bisa kita bahas ya. Oke? Ya sudah, kalau gitu Ibu akhiri ya kalau tidak ada pertanyaan hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Ibu akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.